Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali di channel saya Herianto Tonto. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya yang pernah terjadi. Ini real kisah saya teman-teman. Waktu saya mencari nomor dulu tahun-tahun 90-an. Ini kisah nyata, betul-betul terjadi. Gak ada rekayasa. Sebelumnya saya juga minta maaf apabila ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan, yang nggak bagus menurut teman-teman. Mohon maaf karena saya membuat video ini real, nggak ada bantuan alat-alat apa-apapun, nggak diedit-edit, saya memang nggak bisa ngedit-ngedit. Jadi inilah videonya, apapun hasilnya. Yang suka silahkan ditonton, yang nggak suka silahkan ditonton. Kita mulain kisahnya teman-teman. Dulu di tahun 90-an itu lagi marak-maraknya judi togel, yaitu togel Singapura. Saya bersama teman saya berdua, yang pertama bernama Toha, yang satu lagi bernama Wahid. Kami bertiga mencari nomor. Itu kalau di Jambi dibilang ngelok teman-teman. Ngelok yaitu mencari nomor di makam-makam keramat atau di makam-makam angker. Tepatnya kami waktu itu mencarinya di seberang kota Jambi. Nama daerahnya itu Olak Kemang. Jadi di sana ada sebuah makam yang terkenal sangat keramat dan sangat angker. Tempatnya jauh dari keramaian, di dalam hutan teman-teman. Jadi malam itu sekitar jam setengah 12 kami pergi ke sana dengan berjalan kaki teman-teman, karena nggak bisa pakai kendaraan, jadi kami berjalan kaki. Waktu itu di sana listrik itu ada, tapi belum terang kayak sekarang lah, karena belum banyak rumah yang memasang listrik, masih banyak yang pakai lampu petromak, sehingga suasananya kalau sudah malam itu sangat gelap teman-teman ya. Peralatan yang kami bawa seperti biasalah, kembang 7 warna, kemenyan, senter buat penerangan kami di jalan. Sekitar setengah jam perjalanan sampailah kami ke makam yang kami tuju teman-teman. Jalan ke makam itu enggak mudah teman-teman, termasuk sangat sulit lah, karena tempatnya di hutan, banyak duri-duri, banyak pohon-pohon, segala macam lah halangan dan rintangan, karena namanya di hutan. Makam itu jarang dikunjungin orang karena dia sangat jauh. Tapi karena niat kami ingin mencari nomor ke sana, ya terpaksa kami lakukan. Sekitar jam 12 kami sampailah ke makam tersebut. Suasana di sana sangat mencekam teman-teman, gelap gulita. Kebetulan malam itu pun mendung, jadi nggak ada cahaya bulan sama sekali. Cuman terdengar suara-suara hewan-hewan hutan lah, seperti suara senggeret di tengah hutan itu. Pokoknya segala macam suara lah, suara hewan-hewan kecil yang membuat suasana semakin seram, semakin mencekam. Waktu itu yang duduk, yang minta nomor itu teman saya yang bernama Toha. Jadi sampai di sana langsunglah saya bikinkan api. Saya bakarkan api dulu, batok itu batok kelapa saya bakar. Setelah menjadi bara teman-teman, apinya sudah mati, itu saya kasih kemenyan. Nah begitu kemenyan ditebar di api itu aroma kemenyan itu langsung menyeruak teman-teman, harum bau kemenyan. Tahulah ya teman-teman bagaimana bau kemenyan. Jadi teman saya yang bernama Toha itu duduklah di depan tungku api itu teman-teman. Duduk dia di situ sambil menghirup aroma kemenyan tersebut. Lama dia duduk, nggak ada tanda-tanda teman-teman. Kami pun bingung. Biasanya paling lama 5 menit udah kemasukan, udah jatuh, udah kesurupan. Ini enggak. Udah lebih 5 menit sampai 10 menit, enggak ada juga. Kok enggak kesurupan-kesurupan nih?
Katanya angker, katanya tempatnya keramat. Apa memang yang duduk nih nggak konsentrasi atau kayak mana? Kami berdua sama si Wahid nungguin aja. Hampir setengah jam teman-teman, kami kasih kemenyan sampai hampir habis kemenyan yang dibawa. Baru dia terjatuh. Dia tertelentang, terbaring teman-teman. Langsung dia suaranya gereng-gereng seperti suara harimau itu teman-teman. Nah saya bilang sama Wahid, udah tuh, udah masuk tuh, udah kemasukan tuh. Yuk kita tanyain. Jadi saya dekatin lah teman-temannya berdua si Wahid. Assalamualaikum mbah. Gak dijawab teman-teman, diem aja dia. Dia terus berbunyi sambil nyakar-nyakar tanah. Oh saya bilang, ini yang masuk nih kayaknya harimau ini siluman harimau nih kayaknya yang masuk nih, karena suaranya udah gereng-gereng seperti harimau itu teman-teman. Jadi kami dekatin lah sama si Wahid nih sambil takut-takut juga, antara berani antara takut. Kami tanyain lah berdua kami, assalamualaikum mbah. Gak jawab teman-teman, diem aja, gerong-gerong aja. Om. Kami tanya lagi, assalamualaikum mbah. Gak juga dijawab. Mbah, minta maaf mbah, kami tidak bermaksud mengganggu mbah. Kami datang ke sini dengan niat baik mbah. Kami minta nomor mbah, minta nomor togel untuk besok mbah, togel Singapura. Kebetulan waktu itu malam minggu teman-teman, jadi kami minta nomor togel untuk hari minggu besok. Gak mau ngasih dia teman-teman, malahan dia menatap kami, dia ngeliatin kami, dia kan, saya tahu kepala dia tegak itu, ngeliat ke arah kami. Oh ini nggak jelas nih, dia bilang. Udah nampak kan wajah dia tuh dari cahaya api yang kami bakar itu kan, nampak wajah dia tuh remang-remang itu, lihat ke kami. Oh ini bahaya nih, kami bilang. Wait, nggak mau dia, Hit, nggak mau jawab. Kita salam pun dia nggak mau. Kayak mana nih, Hit? Udahlah tanyain aja, kata si Wahid. Tanyain terus aja Ri, tanyain Ri. Mungkin dia mau ngasih nomor tuh, tanyain terus. Mbah, saya bilang kan, Mbah, mohon maaf Mbah ya, sekali lagi Mbah, kami nggak maksud mengganggu Mbah. Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami minta rezeki Mbah, minta nomor togel buat besok hari Minggu, togel Singapura Mbah. Nggak dikasih teman-teman, dia diem aja. Dia diem liatin kami. Akhirnya apa teman-teman? Dia duduk, kemudian dia jongkok. Dia ngejar kami teman-teman, mau nerekam kami. Oh mak yang bilang nggak beres nih. Kayak mana nih? Lari kami, dikejar sama dia teman-teman, dikejar. Kami lari tunggang langgang, dikejar sama dia dari belakang. Berdua kami lari, dikejar dia kan, dikejar terus. Lari kami arah keluar nih, dia ngikutin lama teman-teman. Keliling-keliling kami di sekitar makam itu, dikejar terus sama dia. Mungkin sekitar 10 sampai 15 menit kami dikejar teman-teman sama si Toha yang sudah kesurupan itu. Udah tuh lama-lama kami dikejar terus. Wahid bilang, Ri, sudah ri, stop ri. Tuh si Toha udah terjatuh. Mungkin capek dia bilang kan. Berhentilah saya teman-teman, saya lihat dengan Wahid. Kulihat si Toha udah duduk, mungkin kecapean juga, kami capek, mungkin dia capek juga. Saya pikir, kok hantu ini bisa capek juga nih, udah capek. Kok bisa capek juga dia ngejar-ngejar kita. Kami pikir kami aja yang capek, rupanya dia pun capek juga. Kami dekatin, tapi nggak terlalu dekat juga, masih takut ya teman-teman, namanya orang kesurupan. Atau kita dekat nanti dikejar lagi sama dia kan. Rupanya enggak teman-teman, dia udah menges kecapean. Udah tuh kami dekat lagi. Maaf mbah, bilang, jangan kejar-kejar kami lagi lah mbah, kami takut mbah. Kalau mbah memang mau keluar aja, tinggalinlah raga teman kami. Kasihan teman kami tersiksa badannya, kayak bilang. Gak mau dia teman-teman, gak mau dia. Dia terus liatin kami. Kami tanya lagi, tolonglah mbah, kalau mbah memang gak mau keluar, bantulah kami, kasihlah kami nomor untuk besok mbah, saya bilang gitu teman-teman. Udah tuh apa teman-teman, akhirnya dia ngangguk teman mbah. Baiklah, akan saya jawab pertanyaan kalian, dia bilang.
Nah, di situ kami senang teman-teman. Oh, ini berarti Mbah nih udah mau nih ngasih nomor nih. Kemudian dia ngomong teman-teman, mohon maaf cucuku, mohon maaf beribu maaf. Kalau Mbah tahu nomornya Mbah beli sendiri, Mbah udah bosan tinggal di sini. Mbah mau hidup senang, Mbah mau beli rumah. Karena Mbah nggak tahu, makanya Mbah nggak mau ngasih. Dia bilang. Akhirnya kami tatap-tatapan lah sama si Wahid. Tai kau lah hak, kami bilang kau rupanya nipu kami, kau ketawa dia sejadi-jadinya. Hahaha, aku nggak ada kesurupan, tahu nggak kalian? Dia bilang dari tadi aku capek, dia bilang. Aku capek duduk bau kemenyan nggak ada masuk-masuk, dia bilang. Rupanya teman-teman dia ngejar kami tadi itu dia udah main-main, memang nakut-nakutin kami, dia rupanya nggak kesurupan, nggak kemasukan. Rupanya di situ memang tempatnya angker, tapi mungkin entah dia nggak serius, entah dia mungkin sambil duduk sambil baca-baca ayat-ayat Al-Quran ya nggak bisa masuk lah. Oh, kesal kali lah kami dibuat dia. Kami udah lari tunggang langgang udah ketakutan, rupanya dia cuma main-main. Memang tai kau lah. Toha, toha, aku bilang. Awak udah keringat dingin kau bikin, rupanya kau pura-pura aja kemasukan. Iya, Ri, kesal aku. Dia bilang udah capek-capek aku duduk, udah bau kemenyan, nggak masuk juga. Mendingan aku ngerjain kalian lah, dia bilang. Akhirnya ya ketawalah kami rame-rame teman-teman. Akhirnya pulanglah kami. Jadi itulah ya teman-teman kisah nyata ini pernah terjadi sama kami bertiga. Gagal total cari nomor. Yang ada awak kesal. Kesal sama kawan sendiri. Dikerjain kawan sendiri teman-teman. Cukup sekian dulu teman-teman ya. Cerita dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik dari segi video ataupun dari kata-kata saya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.